Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Diani dengan NIM 2003200104. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara sepemahaman saya tentang HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Nah, langsung saja kita masuk. Apa sih HACCP itu? HACCP adalah singkatan dari Hazard Analysis and Critical Control Point, atau dalam bahasa Indonesianya itu dikenal dengan analisis bahaya dan pengendalian titik kritis. Materi ini berhubungan dengan standar prosedur pengawasan dalam industri manufaktur, makanan, dan tentunya buat teman-teman yang berkuliah di jurusan pertanian, tentu pasti akan membahas materi tentang HACCP ini. Nah, adapun pengertian HACCP adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa hazard atau bahaya dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Pengertian HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point yaitu suatu alat yang digunakan untuk menilai tingkat bahaya, memperkirakan kemungkinan risiko, dan menetapkan ukuran yang tepat dalam pengawasan. Ukuran ini adalah nilai atau ketentuan yang digunakan dalam pengawasan untuk pencegahan dan pengendalian proses dari suatu produk. Itu menurut Suklan tahun 1998. HACCP diterapkan pada seluruh mata rantai proses pengelolaan produk pakan. Keamanan penting bagi produk pakan karena keamanan sangat dipertimbangkan dalam hal konsumsi. Produk pakan untuk dapat diproduksi dengan aman perlu menggunakan standar-standar keamanan pakan, yaitu menurut Badan Standarisasi Nasional tahun 1998. HACCP telah diuji coba pada industri pengolahan pakan, industri perhotelan, dan industri penyedia makanan yang beroperasi di jalanan atau street food vendors. HACCP juga telah diuji coba pada rumah tangga di beberapa negara, misalnya Republik Dominika, Peru, Pakistan, Malaysia, dan Zambia. HACCP menjadi semakin populer di kalangan industri dan jasa pengolah makanan sebagai penjamin keamanan pakan atau Food Safety Assurance. Setelah diadopsi dan diakui secara resmi oleh Badan Konsultasi WHO atau Codex Alimentarius Commission tahun 1991. Brian pada tahun 1995 berpendapat bahwa sistem HACCP dalam industri pengolahan pangan dan pakan sebagai sistem penjamin keamanan mempunyai kegunaan dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada mencegah penarikan produk yang dihasilkan. Yang kedua, mencegah penutupan pabrik. Yang ketiga, meningkatkan jaminan keamanan produk. Yang keempat, pembenahan dan pembersihan pabrik. Yang kelima, mencegah kehilangan pelanggan atau pasar. Ketujuh, meningkatkan kepercayaan konsumen. 8, mencegah pemborosan biaya atau kerugian yang mungkin timbul karena masalah keamanan produk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip HACCP. HACCP dirancang dengan mengikuti prinsip-prinsip HACCP. Prinsip HACCP terdiri atas 7 prinsip. Menurut Prasetyo tahun 2000. Prinsip-prinsip HACCP ditampilkan sebagai berikut. Prinsip pertama, yaitu mengidentifikasi potensi bahaya yang berhubungan dengan produksi pakan pada semua tahapan, mulai dari usaha tani, penanganan,
pengolahan di pabrik, dan distribusi sampai kepada titik produk pakan dikonsumsi. Prinsip ini menilai kemungkinan terjadinya bahaya dan menjelaskan penyebab bahaya terjadi. Bahaya yang dimaksud adalah bahaya yang dapat menyebabkan pakan menjadi tidak baik untuk dikonsumsi. Contohnya yaitu kandungan yang berlebih, kandungan yang kurang, kontaminasi, kadaluarsa, dan lain sebagainya. Prinsip yang kedua yaitu menentukan titik atau tahap operasional yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan bahaya atau mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya tersebut, atau CCP, atau dikenal dengan Critical Control Point. CCP berarti setiap tahapan di dalam produksi pakan atau pabrik yang dapat meliputi sejak diterimanya bahan baku, diproduksi, panen, diangkut, formulasi, diolah, disimpan, dan lain sebagainya. Selanjutnya prinsip ketiga, yaitu menetapkan batas kritis atau CL atau Critical Limits yang harus dicapai untuk menjamin bahwa CCP berada dalam kendali. Prinsip keempat yaitu menetapkan sistem pemantauan atau monitoring dari CCP dengan cara pengujian dan pengamatan. Prinsip yang kelima yaitu menetapkan tindakan perbaikan yang dilaksanakan jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa CCP tertentu tidak terkendali. Prinsip yang keenam yaitu menetapkan prosedur verifikasi yang mencakup dari pengujian tambahan dan prosedur penyesuaian yang menyatakan bahwa sistem HACCP berjalan efektif. Nah, prinsip yang ketujuh yaitu membangun dokumentasi mengenai semua prosedur dan pencatatan yang tepat untuk prinsip-prinsip ini dan penerapannya. Dokumentasi ini untuk meyakinkan bahwa sistem tetap berkesinambungan dalam jangka panjang. Kunci utama HACCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tindakan pencegahan daripada mengandalkan kepada pengujian produk akhir. Sistem HACCP bukan merupakan sistem jaminan keamanan pangan yang zero risk atau tanpa risiko, tetapi dirancang untuk meminimumkan risiko bahaya keamanan produk pangan. Adapun 5 langkah dalam membangun HACCP, yaitu yang pertama, membentuk tim HACCP. Nah, dalam membentuk tim HACCP, kriteria atau tindakan yang harus dilakukan adalah membentuk tim yang multidisiplin, di mana dalam tim tersebut bukan hanya satu orang yang mempunyai disiplin ilmu, akan tetapi harus merangkul atau menampung seluruh ilmu yang dimiliki dalam tim, baik dari divisi mana saja. Yang kedua, yaitu membuat deskripsi produk. Perusahaan harus mendeskripsikan produk yang akan dipasarkan, seperti ciri-ciri produk, kualitas dan bahan baku produk yang digunakan. Yang ketiga, ada identifikasi rencana penggunaan, di mana perusahaan harus mendeskripsikan atau menjelaskan penggunaan produk untuk siapa saja. Produk tersebut dapat digunakan dengan menjelaskan manfaat produk dan target pasar produk yang diolah. Yang keempat, menyusun diagram alir proses, yaitu membuat diagram mulai dari proses produksi hingga proses pendistribusian, yaitu dari penggunaan alat-alat dalam proses produksi dan proses distribusi kepada konsumen. Yang kelima, ada verifikasi diagram alir, di mana melakukan audit secara berkala untuk menjamin
mutu, dan kualitas produk dengan melihat diagram alur proses produksi berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Selanjutnya, kita akan masuk ke identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya merupakan cara untuk mengetahui kemungkinan adanya risiko bahaya yang tidak dapat diterima. Bahaya yang dimaksud adalah segala macam aspek mata rantai produksi pakan yang tidak dapat diterima karena tidak sesuai standar dan dapat menyebabkan masalah keamanan pakan. Bahaya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bahaya biologi, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Bahaya salah satunya dapat berupa kontaminasi pada bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadi, menurut Brian tahun 1995. Langsung saja kita masuk ke bahaya biologi. Bahaya biologi berasal dari mikroorganisme yang bersifat patogen atau berbahaya seperti bakteri, contohnya itu E. coli, Clostridium botulinum, Salmonella spp, Staphylococcus aureus, dan Vibrio chlorella. Bahaya kimia yaitu bahan kimia seperti pada obat-obatan yang dapat menyebabkan keracunan, alergi, dan gangguan syaraf. Bahan-bahan kimia yang tidak sengaja ditambah seperti pestisida, fungisida, herbisida, pupuk, antibiotika, pelumas, cat, pembersih, air raksa, dan lain-lain dapat menyebabkan keracunan dan bahan kematian. Selanjutnya, bahaya fisik. Bahaya fisik berasal dari adanya benda-benda seperti pecahan gelas atau kaca, logam, atau seperti peniti, klip, stapler, dan lain-lain. Potongan kayu, serpihan plastik, tulang atau duri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi Critical Control Point atau CCP. CCP adalah langkah di mana pengendalian dapat diterapkan dan diperlukan untuk menghilangkan bahaya atau menguranginya sampai titik aman, menurut Brian 1995. CCP dapat berupa bahan mentah, lokasi, praktek, prosedur, atau pengolahan di mana pengendalian dapat diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Nah, titik-titik penerapan tindakan pencegahan yang telah ditetapkan diuji dengan menggunakan decisions tree untuk menentukan CCP. Decision tree berisi urutan pertanyaan mengenai bahaya yang mungkin muncul dalam suatu langkah proses. Decision tree tidak hanya pada proses tetapi juga dapat diaplikasikan pada bahan baku untuk mengidentifikasi bahan baku yang sensitif terhadap bahaya atau untuk menghindari kontaminasi. CCP dapat digunakan untuk mengendalikan satu atau beberapa bahaya. Misalnya, suatu CCP secara bersama-sama dapat dikendalikan untuk mengurangi bahaya fisika dan bahaya biologis. Selanjutnya yaitu program persyaratan dasar atau prerequisite program atau yang dikenal dengan PRP. Penerapan PRP dalam sistem manajemen keamanan pangan sangat penting dan menjadi dasar proses penyusunan HACCP. PRP dalam industri akan pakan skala menengah dan kecil bukanlah suatu masalah yang mudah untuk dipecahkan. Pertimbangan terkait dengan budget, nilai jual produk, ataupun terhadap kapasitas sumber daya manusia merupakan hal penting yang harus dipecahkan.
Kondisi ketika PRP tidak dapat terpenuhi, perusahaan harus dapat memastikan bahwa sistem persyaratan terkendali dan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan tersebut. Perusahaan dalam memastikan sistem persyaratan terkendali harus dengan menerapkan OPRP atau Codex Alimentarius Commission tahun 1991. Nah, selanjutnya yaitu Program Persyaratan Dasar Operasional atau Operational Prerequisite Program atau yang dikenal OPRP. Nah, OPRP adalah tindakan pengendalian khusus yang didesain untuk memastikan bahwa sistem dapat terkendali. Sebagai contoh yaitu perusahaan yang tidak memiliki metal detektor harus menjalankan fungsi pemeriksaan terkait dengan filter produk serta adanya aspek resiko kontaminasi yang masuk ke dalam produk. OPRP adalah tindakan untuk memastikan bahaya signifikan dapat terkendali dalam batasan yang dapat diterima. OPRP diperlukan ketika adanya bahaya yang signifikan tetapi bukan merupakan CCP. OPRP memiliki tingkat bahaya yang lebih rendah dari CCP, menurut Codex Alimentarius Commission tahun 1991. Nah, selanjutnya yaitu Critical Limits atau CL. Critical Limits atau CL adalah satu atau lebih batas parameter yang harus dipenuhi. CL memisahkan antara yang dianggap aman dengan yang tidak aman berdasarkan bahaya biologi, bahaya kimia, dan fisika. CL dapat ditetapkan berdasarkan pada suatu standar, pedoman tahap proses yang ada, informasi dari pemasok, hasil penelitian, hasil challenge test, pemodelan matematis, pendapat pakar atau kelompok pakar, dan lainnya sebagainya. Menurut Dewanti tahun 2013. Selanjutnya kita ke sistem pemantauan. Sistem pemantauan atau monitoring dalam HACCP diidentifikasikan atau didefinisikan sebagai pengamatan dan pengujian terhadap CCP untuk melihat suatu kondisi masih berada dalam batas kendali atau tidak nih. Nah, pengamatan dan pengujian yang terjadwal terhadap efektivitas proses untuk mengendalikan CCP dan limit kritisnya dalam menjamin keamanan produk. Pemantauan terdapat 5 macam cara yang penting dilaksanakan antara lain pengamatan, evaluasi, sensorik, pengukuran sifat fisik, pengujian kimia, dan pengujian mikrobiologi menurut Bryan 1995. Selanjutnya, tindakan perbaikan atau koreksi. Tindakan perbaikan adalah kegiatan yang dilakukan bila berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dalam CCP atau nilai target tertentu untuk ketika hasil pemantauan menunjukkan kecenderungan kurangnya pengendalian. Nah, tindakan pengendalian contohnya seperti tingkat klorin air pendingin berada dalam batas kritis. Maka, bila konsentrasi klorin kurang dari 1 ppm, harus segera disesuaikan dengan cepat. Jika tidak mengandung klorin, maka harus diperiksa lebih lanjut. Aktivitas perbaikan memberikan perubahan kondisi. Sistem dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi dengan cara penyesuaian yang berkesinambungan. Selanjutnya yaitu verifikasi. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kesesuaian perancangan dengan tujuan awal. Verifikasi ini melihat apakah rancangan sudah tepat sebelum diterapkan atau diimplementasikan oleh perusahaan. Verifikasi dilakukan hanya pada rancangan yang dibuat dan tidak termasuk data-data yang dikumpulkan, menurut Dewanti tahun 2013. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumen adalah kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data
yang disebut dengan proses dokumentasi. Tanpa adanya dokumentasi, data tersebut tidak akan menjadi sebuah dokumen yang real. Nah, dokumentasi dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen. Menurut Dewanti tahun 2013. Selanjutnya itu contoh penerapan prinsip HACCP pada industri. Yang pertama tuh ada industri pengolahan susu. Dalam industri pengolahan susu, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik. Contoh HACCP dalam industri ini meliputi pengemasan produk atau pasteurisasi untuk menghilangkan bakteri patogen, kontrol kebersihan peralatan, dan pengendalian bahan kimia dalam air pencucian. Contoh yang kedua yaitu industri pengolahan daging. Penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk. Contoh HACCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruang penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Yang ketiga yaitu industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri ini melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh HACCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu, balancing, kontrol kebersihan air pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Nah, contoh yang keempat yaitu industri perikanan dan pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh HACCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Nah, adapun manfaat dari HACCP. Yang pertama itu menjamin keamanan pangan. Tentu dong. Nah, yang kedua, memberikan bukti sistem produksi dan penanganan produk yang aman. Yang ketiga, memberikan kepuasan pada pelanggan akan konformitasnya terhadap standar nasional maupun internasional. Yang keempat, memberikan rasa percaya diri pada produsen akan jaminan keamanannya. Yang kelima, mencegah kasus keracunan pangan sebab dalam penerapan sistem HACCP, bahaya-bahaya dapat diidentifikasi secara dini. Yang keenam, mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan produksi atau ketidakamanan pangan. Selanjutnya, penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP memiliki dampak positif yang signifikan dalam pengelolaan keamanan pangan. Berikut adalah beberapa dampak utama dari penerapan HACCP. Yang pertama tuh keamanan pangan yang meningkat. Nah, HACCP membantu mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang berpotensi membahayakan keamanan pangan, sehingga meningkatkan keamanan produk pangan, makanan. Yang kedua, pencegahan risiko kontaminasi. Melalui analisis bahaya, HACCP membantu organisasi menganalisis dan menerapkan langkah-langkah pengendalian untuk mencegah kontaminasi selama seluruh rantai produksi. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas produk. Dengan mengidentifikasi titik-titik kontrol kritis,
HACCP dapat meningkatkan kualitas produk dengan memastikan bahwa seluruh proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan dan kualitas. Nah, yang keempat tuh ada kepatuhan terhadap regulasi. Penerapan HACCP membantu organisasi mematuhi regulasi dan standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh Badan Regulasi Pangan Nasional dan Internasional. Yang kelima, peningkatan reputasi dan kepercayaan konsumen. Dengan menunjukkan keterlibatan dalam keamanan pangan melalui penerapan HACCP, organisasi dapat membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan reputasi merek mereka. Yang keenam ada efisiensi operasional. Identifikasi titik-titik kontrol kritis memungkinkan organisasi untuk fokus pada pengendalian yang diperlukan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menghindari pemborosan sumber daya. Yang ketujuh, deteksi dini dan respons cepat. HACCP mencakup pengawasan dan pemantauan secara terus-menerus, memungkinkan deteksi dini potensi bahaya dan respon cepat untuk mencegah masalah lebih lanjut. Yang kedelapan ada peningkatan keseluruhan manajemen risiko. Penerapan HACCP membantu organisasi dalam manajemen risiko yang lebih baik terkait keamanan pangan, termasuk identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko. 9 yaitu komersialisasi global. Penerapan HACCP menjadi persyaratan umum untuk ekspor produk pangan ke banyak pasar global, membuka peluang untuk ekspansi bisnis internasional. Nah, yang ke-10 yaitu pemahaman yang lebih baik tentang proses produksi. HACCP mendorong pemahaman mendalam tentang seluruh proses produksi, membantu organisasi memahami aspek-aspek kritis dan potensi resiko dalam kegiatan mereka. Meskipun penerapan HACCP memiliki banyak manfaat, penting untuk diingat bahwa keberhasilannya tergantung pada keterlibatan semua pihak terkait dan pemeliharaan sistem yang berkelanjutan. Meskipun penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP ini memiliki banyak manfaat, ada beberapa dampak negatif yang mungkin akan timbul dalam penerapan HACCP. Nah, yang pertama itu ada biaya implementasi yang tinggi. Proses penerapan HACCP dapat melibatkan biaya yang signifikan untuk pelatihan, peralatan pemantauan, dan perubahan infrastruktur. Nah, yang kedua dampak negatifnya yaitu kompleksitas dokumentasi. HACCP membutuhkan dokumentasi yang rinci terkait analisis bahaya, titik kontrol kritis, dan prosedur pengendalian yang dapat meningkatkan beban administratif. Dampak negatif yang ketiga yaitu pelatihan karyawan yang intensif. Penerapan HACCP memerlukan pelatihan yang intensif bagi karyawan untuk memahami konsep HACCP dan berpartisipasi aktif dalam implementasinya. 4 yaitu ketidaknyamanan selama transisi. Selama fase transisi, organisasi mungkin mengalami ketidaknyamanan dan ketegangan dalam menyesuaikan kebiasaan kerja dan proses produksi. Yang kelima, tantangan dalam pemeliharaan. Kesesuaian. Memelihara kesesuaian dengan prinsip HACCP dapat menjadi tantangan, terutama jika tidak ada komitmen berkelanjutan dari seluruh tim dan manajemennya. Dampak yang keenam yaitu mungkin tidak cocok untuk bisnis kecil. Bagi bisnis kecil, penerapan HACCP dapat terasa terlalu rumit dan mahal, mengakibatkan kesulitan dalam pencapaian kesesuaian tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu resistensi organisasi. Beberapa anggota organisasi mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan, terutama jika mereka tidak memahami sepenuhnya
manfaat dari penerapan HACCP. Yang kedelapan yaitu ketidaksesuaian dengan sistem manajemen yang ada. HACCP dapat menantang kesesuaian dengan sistem manajemen yang sudah ada dalam organisasi, memerlukan penyesuaian signifikan. Yang kesembilan dampaknya yaitu kesulitan dalam penerapan pada sektor pertanian dan usaha kecil. Penerapan HACCP pada sektor pertanian atau bisnis kecil dapat mengalami kesulitan, mengingat kerangka kerja ini awalnya dikembangkan untuk industri makanan besar. Nah, meskipun ada dampak negatif, sebagian besar dapat diatasi dengan perencanaan yang baik dan keterlibatan penuh dari semua pihak terkait. Keuntungan jangka panjang dari peningkatan keamanan pangan dan kualitas produk cenderung melebihi tantangan yang mungkin timbul selama implementasi HACCP.